rangkaian ya kan, saya bilang rangkaian kriminalisasi memang sangat cepat, ekstra cepat ya kan, secepat kilat langsung. Kita melihat sampai saat ini ada kecenderungan diskriminasi. Kalau lo nggak suka sama NKRI, lo jangan tinggal di Indonesia, jangan pakai KTP Indonesia, jangan pakai KTP akta kelahiran dan lain sebagainya. Menuduh orang melakukan penistaan agama, menuduh orang melakukan menghina Nabi, karena bagi kami itu tuduhan-tuduhan seperti itu tuduhan yang bahaya. FPI menilai Gus Muafik telah melakukan penodaan agama saat dirinya berceramah di Purwodadi, Jawa Tengah. Pelapor melaporkan Gus Muafik karena dinilai mengeluarkan kalimat yang menghina Nabi. Gus Muafik dianggap menghina Kanjeng Nabi. Orang mungkin kok Kiai NU benci karo Kanjeng Nabi, orang cerita. Karena Rasulullah oleh Allah ditakdirkan untuk menjadi nabi yang paling terakhir, dan nabi yang paling terakhir ini adalah nabi yang punya jangkauan ketika manusia sudah tersebar di seluruh alam. Indonesia ini menjunjung tinggi nilai-nilai hukum, dan hukum itu tidak memandang bulu, siapapun sama kedudukannya di mata hukum. NU nggak tinggal diam, Nahdien nggak tinggal diam. Kalau kalian nggak minta maaf, kami akan perangi. Lo jual, gue beli. Gak bisa sembarang orang salah dikit ngomong dituduh menista agama. Murah banget sih, orang gampang banget dituduh menista gitu. Apalagi ini soal agama. Itu kan kalau kita mau menuntut keadilan hak, karena kan kita melihat keadaan ini ke equality before the law ya kan, bahwa kesemuanya punya persamaan di mata hukum, jangan ada yang diskriminasi. Kenyataan kita WNI keturunan, kenyataan. Apalagi keturunan Arab. Jangan bikin gaduh juga. Nyinyir mulutnya kayak perempuan. Aksi bela nyata dari cinta Kanjeng Nabi niku napa? Ya sholawatan, maulutan, berjanjenan, tibaan simtuduroran. Ora perlu demo macam-macam aksi bela Nabi. Lihat Sukmawati sudah. Nah, harusnya bosok air diri. Katanya bapaknya yang melahirkan Pancasila, saudara. Bela dong. Kalau nggak taat kepada agama, saudara. Yang kita yang tahu agamanya apa, Sukmawati, saudara. Emang ulama NU mau rusak NKRI? Kau pertanyakan mulutmu, lisanmu kau jaga. Jangan hanya mulutmu seperti mulut-mulut tidak bertanggung jawab. Bagian dari tangan-tangan pengacau NKRI. Wakil Sekretaris Jenderal Persaudaraan Alumni 212, Novel Bakmumin, menyoroti kasus penistaan agama di tanah air. Ia menyebut Indonesia masih menjadi surga bagi para penista agama. Menurutnya, penista agama masih banyak berkeliaran dan belum ditangkap di Indonesia. Ia menilai banyaknya penista agama yang belum ditangkap ini merupakan bentuk keanehan hukum. Novel juga menyoroti sejumlah terduga penista agama yang justru mendapatkan kenaikan jabatan, baik di pemerintahan maupun mendapat aset negara. Sebagai contoh, ia menyebut adanya penista agama yang menjadi gubernur sampai komisaris. Ia secara khusus menyinggung nama mantan gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Habib Novel mengatakan, itu banyak telepon masuk dari Pulau Seribu menelepon beliau, mengatakan saya menista menodai agama. Justru saya kalau ketahuan dia saksi palsu, saya harap jadi penjara 7 tahun. Ada yang jadi gubernur NTT, komisaris, dan lainnya. Ujar Novel Bakmumin seperti dikutip Terkini ID, Sabtu 4 September 2021. Dan Habib Novel menuduh saya membunuh 2 anak buahnya. Dan dia juga menuduh saya merekayasa memenjarakan dia. Atas dasar itu, Novel menyebut Indonesia adalah surga bagi para penista agama. Dengan begitu, Indonesia masih menjadi surga bagi para penista agama, ucapnya. Lebih lanjut, Novel juga membeberkan nama-nama yang diduga telah menistakan agama. Sejumlah nama itu dianggap Novel sebagai penista agama, namun tetap tidak ditangkap. Nama pertama yang diungkapkan adalah Gus Muafik. Novel mengingatkan nama tersebut sudah menistakan agama Islam dengan mengolok-olok Nabi Muhammad. Tak hanya itu, Novel juga menyebut nama lain seperti Sukmawati, Victor Laiskodat, Abu Janda, Denny Siregar, Guntur Romli, Immanuel Ebenezer, dan Ade Armando. Novel bahkan menyoroti tajam kasus Ade Armando. Ia mempertanyakan dosen Universitas Indonesia itu sudah dijadikan tersangka, namun masih bisa berkeliaran bebas. Yang sudah menjadi tersangka kok sampai hari ini Ade Armando masih berkeliaran bebas, tegas Novel. Sebelumnya, Novel juga menyatakan kegeramannya atas penangkapan Yahya Waloni oleh Bareskrim Polri. Untuk diketahui, Yahya Waloni ditangkap atas dugaan kasus penistaan agama.
kasus dugaan penodaan agama kembali terjadi setelah YouTuber Muhammad Kece ditahan akibat mengubah ucapan salam dan diancam pasal berlapis. Kali ini penceramah Yahya Waloni ditangkap polisi. Yahya, saudara, juga diduga melakukan penodaan agama di akun YouTube Tridatu. Namun novel memberikan pembelaan jika Yahya Waloni tidak merendahkan agama apapun, alih-alih menghina dan menista menurutnya. Kata Yahya, laporkan saya bila perlu ke Bareskrim Polri. Ini bukan cuma penistaan, tapi penghancuran. Saya buka di depan publik, ini Alkitab palsu semua. Penceramah berdarah Sulawesi tersebut sedang memperkuat iman para jamaahnya. Novel lantas mengkritik negara dalam kasus ini. Penangkapan tersebut merupakan bukti negara salah kaprah memahami kepercayaan. Yahya memuji-muji Al-Quran seraya menghina Injil. Dia mengatakan, Al-Quran itu bersifat hudalin nas, berlaku bagi semua manusia. Sedangkan Bible, Alkitab Kristen ini, dongeng tambah tahyul yang sama dengan omong kosong. Salah kaprah di negara ini tentang mana yang menista, mana menjaga akidah, kata Novel Bamumin, seperti dikutip dari Hops ID. Di video itu, ia bahkan menyatakan tak gentar dilaporkan ke polisi karena apa yang dikatakannya adalah kebenaran. Menurut Novel, Yahya Waloni merupakan mualaf yang memahami agama sebelumnya, yakni Kristen. Kini, kata dia, Yahya sedang mendalami ajaran baru yang telah diandutnya sejak 15 tahun lalu. Sehingga secara keilmuan, pemuka agama yang berusia 50 tahun tersebut dirasa cukup mumpuni untuk menyampaikan kebenaran. Yahya Waloni itu paham akan agama sebelumnya dan akhirnya sadar menjadi mualaf, lalu melakukan pendalaman tentang Islam. Katanya menegaskan, Milo rono ceritane kok Kiai NU benci karo Kanjeng Nabi niku rono ceritane. Ora ono ceritane. Barangkali apa yang disampaikan oleh Gus Muafik itu rasa cintanya Gus Muafik kepada Kanjeng Nabi dengan ekspresi dan kacamata dari kacamata lain. Kalau cuma sekedar pemahaman orang, kemudian salah omong apa, kemudian terpleset, kemudian kita tuduh dia menista Nabi, ya nggak bisa seperti itu. Itu tentu harus banyak pertimbangan. Apalagi yang mengucapkan ini seorang dai. Coro cintane tiang Nahdlatul Ulama kali Kanjeng Nabi itu tidak perlu diragukan lagi. Aksi bela nyata dari cinta Kanjeng Nabi niku napa? Ya sholawatan, maulutan, berjanjenan, tibaan simtuduroran. Ora perlu demo macam-macam aksi bela Nabi. Kita ini umat Islam harus dewasa, begitu loh. Jangan dikit-dikit emosian, jangan dikit-dikit marah. Kita harus melihat segala sesuatu itu secara objektif. Aksi bela tauhid ora usah demo, cukup tahlilan. Aksi bela Nabi ya sholawatan. Aksi bela negara istighosahan. Aksi bela ulama manakiban. Aksi bela ilmu sorokan. Aksi bela Quran semaan. Yang kemudian oleh sebagian kalangan, sebagian umat Islam, ya bukan semuanya. Ini juga harus ditegaskan, jangan kalau kita marah menganggap umat Islam semua marah, ya nggak bisa begitu. Umat Islam itu beragam. Rangkaian, ya kan, bisa bilang rangkaian kriminalisasi memang sangat cepat, ekstra cepat, ya kan, cepat kilat langsung. Kita melihat sampai saat ini ada kecenderungan diskriminasi. Indonesia ini menjunjung tinggi nilai-nilai hukum. Dan hukum itu tidak memandang bulu, siapapun sama kedudukannya di mata hukum. Ya, kalau kami di NU itu jarang sih ngelaporin, apalagi bagi kami itu konsep pertama yang kita kedepankan adalah klarifikasi. Gus Muafik dianggap menghina Kanjeng Nabi. Orang mungkin kok Kiai NU benci karo Kanjeng Nabi, orang ceritanya. Yang sehari-hari dia berceramah, menyampaikan pesan-pesan dan sabda-sabda Nabi, nggak mungkin secara akal sehat itu dia menistakan dan menghina Nabi Muhammad. Baik, ini saksi atas nama Habib Novel. Saya tersanjung sekali, saya bisa merekayasa menjarakan Habib Novel. Justru saya kalau ketahuan dia saksi palsu, saya harap dia dipenjara 7 tahun. Milo rono ceritane kok Kiai NU benci karo Kanjeng Nabi niku rono ceritane. Orang no ceritane. Barangkali apa yang disampaikan oleh Gus Muafik itu rasa cintanya Gus Muafik kepada Kanjeng Nabi dengan ekspresi dan kacamata dari kacamata lain. Kalau cuma sekedar pemahaman orang, kemudian salah omong apa, kemudian terpleset, kemudian kita tuduh dia menista Nabi, ya nggak bisa seperti itu. Itu tentu harus banyak pertimbangan. Apalagi yang mengucapkan ini seorang dai. Coro cintane tiang Nahdlatul Ulama kali Kanjeng Nabi itu tidak perlu diragukan lagi.
aksi bela nyata dari cinta Kanjeng Nabi niku napa? Ya sholawatan, maulutan, berjanjenan, tibaan simtuduroran. Ora perlu demo macam-macam aksi bela Nabi. Kita ini umat Islam harus dewasa, begitu loh. Jangan dikit-dikit emosian, jangan dikit-dikit marah. Kita harus melihat segala sesuatu itu secara objektif.